memberikan dampak kepada kehidupan kita. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di dalam jaringan. Kemudian representasi dan juga topologi dari jaringan itu Ketika sensor ini tidak dikoneksikan, maka si suara atau si motornya itu bisa tak tolong di-mute. Oke, terima kasih. Kemudian ada jenis-jenis jaringan yang umum, kemudian koneksi internet, reliable network dan sebagainya ya. Ini akan kita pelajari di pagi hari ini. Lalu saja apa saja yang mempengaruhi jaringan di kehidupan kita saat ini, yaitu bahwa ketika kita berkomunikasi itu suatu hal yang sangat penting supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh pendengar. Ya, jadi komunikasi itu sangat penting sekali. Nah, komunikasi ini melalui apa? Ya, bisa melalui apapun ya, bisa melalui udara, bisa melalui air, bisa melalui apa namanya, perangkat, misalkan berupa getaran yang ada di tanah, itu termasuk komunikasi. Ya, komunikasi bukan hanya dari komunikasi suara manusia saja ya, bisa komunikasi dalam bentuk apapun. Nah, ini ada, video bisa kalian simak sendiri ya nanti di, LMS-nya, di NetAkad LMS-nya. Untuk tahun ini saja, untuk saat ini saja, kalian berkomunikasi tidak terbatas harus tatap muka, ya contohnya kita lakukan saat ini, bisa secara daring, saya ada di satu lokasi, kalian ada di lokasi yang lain, jadi tanpa batasan ya di sini ya. Bisa mungkin ini juga bisa diakses dari belahan bumi yang lain, misalkan ada yang dari Jepang, ada yang di Amerika, ya. Itu bisa menyaksikan percakapan kita hari ini juga. Kalau seandainya ini saya share ke mereka. Oke, jadi tidak ada batasan saat ini terkait dengan, jaringan. Komponennya apa saja? Komponen di sini ada host. Host ini apa? Host ini merupakan setiap komputer yang ada di jaringan. Jadi host ini setiap komputer yang ada di jaringan. Atau bisa kita sebut sebagai end device. Jadi yang letaknya ada di paling akhir, itu disebut sebagai, sebentar saya salah pilih. Mana sih kok nggak bisa? Sebentar. Sebentar ya, ini kayaknya saya tidak memilih yang ini masih view only. Tidak apa ya, biasa saya coret-coret ya. Jadi apapun yang ada di belakang yang paling akhir itu termasuk end device atau bisa kita sebut sebagai host. Ya sebagai klien, bisa sebagai server. Jadi server itu juga termasuk sebagai host. Nah, server itu bisa bermacam-macam juga jenisnya. Bisa berupa email server, bisa sebagai web server, sebagai file server, ya. Jadi server itu bisa bermacam-macam juga. Untuk deskripsinya saya rasa kalian sudah paham ya, apa bedanya email server, web server, file server. Mungkin ada yang mau ditanyakan bedanya ini? Jelas ya? Email, web, file. Contohnya kalau kalian main GitHub itu, ya. GitHub itu mail server, web server, atau file server, GitHub itu. Saya akan langsung open mic saja enggak apa-apa. GitHub itu email server, web server, atau file server ketika kalian mengakses GitHub. Sebagai apa? File server, Pak. File server. Oke, ada yang lain mungkin? Web server, Pak. Web server. Oke, ada yang lagi mungkin? Oke. Web server. Apa? Web Web server. server, Pak.
contoh-contoh yang lain. Ini saya belum jawab ya, contoh yang lain. Gmail, Google Mail, itu termasuk email, web, atau file? Termasuk apa? Gmail. Ya, termasuk apa? Email. Oh, email. Sudah, email saja. Semuanya sepakat dengan jawaban rekan kalian bahwa email adalah mail server. Sepakat. Sepakat. Oke. Ya, Web kita server. web server. Ada jawaban yang lain. Oke ya, jadi kita melihat sudut pandangnya dulu. Kalau kalian mengaksesnya lewat browser, contohnya mail.google.com, berarti itu apa? Web server. Ya, tempat penyimpanan emailnya, proses komunikasi melalui emailnya, baru ada email servernya. Ya, sama seperti GitHub. Kalau kan mengaksesnya melalui browser, github.com misalkan ya, itu namanya web server. Baru tempat penyimpanannya untuk penyimpanan secara apa namanya, file-filenya kan disimpan di sana. Nah, itu namanya file server. Jadi bisa saja satu server ditindak menjadi beberapa tipe server. Ya, semoga tidak bingung ya. Jangan beranggapan bahwa Gmail itu pasti mail server, belum tentu. Kalau kalian mengaksesnya melalui browser, itu masih melalui web server. Kalau nggak ada web servernya, kalian tidak bisa mengakses email.google.com, tidak bisa. Oke ya. Emailnya apa? Emailnya ya bla 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 @gmail.com. Itu sebagai email servernya. Ya, tolong jangan bingung ya. Oke. Kemudian ada lagi peer to peer. Peer to peer itu menghubungkan antara satu peer dengan peer yang lain. Nah, apa itu peer? Peer itu nanti bisa bertindak sebagai klien, bisa bertindak sebagai server. Jadi bukan klien server lagi, tapi bisa sebagai klien satu device ya. Satu device itu bisa bertindak sebagai server dan juga bisa bertindak sebagai klien. Itu peer to peer. Kalau yang sebelumnya ini, satunya klien ya sudah full klien, tidak bisa berubah menjadi server. Server ya server, tidak bisa bertindak sebagai klien. Oke, kalau peer to peer, satu device bisa bertindak sebagai server, bisa bertindak sebagai klien. Nah, ini biasanya direkomendasikan pada jaringan yang sangat kecil. Jadi tidak usah ada server khusus, itu tidak usah. Cuma bisa bertindak sebagai klien maupun bisa bertindak sebagai server. Contohnya apa? Ya ini printer. Printer ini miliknya si print sharing ini. Jadi sebagai servernya kan dia. Kliennya mana? Yang ini. Nah, dia klien juga bisa sebagai file server. Siapa kliennya? Yang ini. Ya, itu peer to peer. Ya. Nah, untuk end devices-nya sendiri bisa dihubungkan dengan beberapa end device yang lain yang nantinya bisa membangun suatu LAN, suatu jaringan yang namanya LAN, Local Area Network. Masing-masing LAN ini bisa terhubung dengan jaringan yang lain yang disebut sebagai internet network. Oke, jadi di internet network ini tidak ada end device ya. Tidak ada end device sama sekali. End device itu adanya di LAN, di sisi paling ujung, bukan di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah ini biasanya isinya hanya router-router saja. Ya, yang membentuk suatu yang namanya adalah internet. Oke, seperti itu. Ya, di intermediary network device yang di tengah-tengah, yang ini tadi ya, yang di tengah-tengah sebagai penghubung end device, itu ada router, ada switch, ada firewall, ya. Jadi ini yang menghubungkan antara end device dengan end device yang lain, atau menghubungkan antara intermediary network dengan intermediary network yang lain. Oke, ini sebagai penghubung. Kenapa harus ada penghubungnya?
Karena ketika nanti kalian komunikasi dari ujung ke ujung, misalkan ada yang dari UB gitu ya, dari UB ingin komunikasi dengan UM, jaraknya dekat kan ya sebenarnya. Tapi yang namanya, data yang dikirim melalui jaringan, pasti butuh yang namanya, eee, apa ya, misalkan pakai listrik gitu ya, misalkan pakai listrik. Nah, listrik itu, data yang dikirimkan melalui listrik, misalkan lewat kabelan, itu ada batas maksimalnya. Ada yang cuma sampai 100 meter saja, ya. Karena hanya 100 meter saja, sedangkan UB dengan UM lebih dari 100 meter, maka sinyal itu pasti akan habis. Sinyal listrik berupa data ini akan habis. Lalu bagaimana supaya bisa sampai ke UM? Ya harus ditingkatkan. Ya, sinyalnya harus ditingkatkan lagi. Ya, butuhnya menggunakan intermediary network devices ini. Oke, seperti itu. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung saja raise hand ya, tidak usah menunggu waktu apa namanya, tanya jawab sendiri. Nah, untuk medianya supaya bisa berkomunikasi, bisa menggunakan wire, bisa menggunakan kabel atau menggunakan wireless ya, tanpa kabel. Atau juga menggunakan glass ya. Untuk yang berupa kabel ini ada Cooper ya, contohnya kabel LAN yang kalian gunakan. Kalau yang glass itu fiber optik yang menggunakan cahaya ya. Kalau ini menggunakan listrik ya, sinyal listrik, ini menggunakan cahaya atau menggunakan wireless. Wireless ini menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, sehingga tidak bisa dilihat semuanya ya, kecuali yang cahaya ya. Kalau cahaya kan kelihatan lap 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 gitu kan ya. Kalau yang lainnya tidak bisa dilihat. Ya, gelombang elektrik ya nggak bisa dilihat kecuali kalian pegang ya, kemudian elektriknya tinggi, voltasenya tinggi baru kerasa, "Oh ya ada listriknya, kesetrum saya," gitu kan ya. Tapi kalau untuk, electrical pengiriman data ini hanya sekitar 5 volt saja. Jadi kalau kalian pegang ya nggak terasa. Apalagi ini gelombang elektromagnetik, gelombang radio, ya nggak bisa dilihat juga yang menggunakan, mata telanjang. Jadi memang harus ada alatnya sendiri. Oke ya, itu media-media yang bisa digunakan. Nah, media ini sebagai pengirim ya, alat pengirim dari suatu device ke device yang lain. Kalau tidak ada media ini, ya nggak bisa. Contoh, kalian bersuara, kalian mengucapkan suatu suara. Ini, seperti ini saya mau ngomong nih ya, saya berbicara. Bagaimana, media apa yang digunakan ketika saya medianya apa medianya? Saya ngomong nih sekarang, berbicara ini. Medianya apa? Wireless, wireless. 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 Saya ngomong ini pakai wireless berarti. Udara, Pak. Ya, udara ya. Kalau kalian dihampa udara, tidak terdengar suaranya. Ya, karena suara itu butuh merambat kan ya. Gelombang suara itu butuh merambat melalui apa? Melalui udara, medianya udara. Bukan wireless ya. Saya bukan elektrik ya, saya bukan elektrik, saya bukan robot. Saya manusia. Jadi medianya adalah udara. Ya, seperti itu. Oke. Jadi digunakan untuk perantara pengiriman data. Nah, untuk topologinya sendiri, karena kalian sudah mengambil jaringan komputer harusnya sudah paham bahwa di sini ada beberapa perangkat yang nantinya sebagai, bahan dari apa namanya, topologi. Yaitu adanya NIC, Network Interface Card, atau bisa kalian sebut sebagai network card, ya, sebagai network card. Kemudian ada physical port, berupa portnya, kemudian ada interface, ya. Nah, ini contohnya, untuk end device seperti yang sudah disebutkan, bagian-bagian yang ada di akhir, di ujung jaringan, termasuk printer, termasuk Apifone ya, telepon dengan menggunakan jaringan termasuk. Intermediary yang ada di tengah-tengah, yang hubungan antara intermediary atau end device, kemudian ini adalah medianya. Oke. Nah, ini contohnya topologi.
kita bisa melihat dari physical topology dan logical topology, ya. Kalau physical, kita melihatnya dari sisi letak, perangkat tersebut, entah end device, entah intermediary device-nya, itu letaknya ada di sebelah mana, secara fisik, ya, makanya disebut sebagai physical topology. Misal, ada PC di lantai 1, PC di lantai 2, PC di lantai 3, PC di lantai 4. Nah, secara fisik letaknya di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, secara fisiknya. Ini contohnya. Ini ada di dalam satu rak, gitu kan ya. Tetapi secara logical, bisa saja dalam satu lantai, dalam satu rak bahkan ya, dalam satu rak, itu bisa beda logiknya, bisa beda alamat network-nya. Ya, contohnya ini, meskipun antara laptop dengan switch-switch ini berbeda tempat secara fisik, tapi dia bisa dianggap sebagai satu jaringan secara logik. Oke, tolong bedakan antara logical dengan physical. Jelas ya perbedaannya? Nah, untuk tipe-tipe jaringan dilihat dari jumlahnya, bisa masuk ke dalam small home, hanya ada satu perangkat saja, ya, seperti di rumah kita small home, atau sudah ada beberapa perangkat yang lain, ya, small office, home office. Jadi sudah seperti perkantoran tapi di rumah, ya, masih kecil kantornya. Atau sudah ada beberapa gedung, ya, medium atau large. Sudah ada berapa lantai, berapa gedung, ini bisa disebut sebagai medium atau large. Atau semua, ya, semua ada di dunia ya, worldwide. Oke, secara ukuran ada 4 ini. Kemudian untuk LAN dan WAN, LAN sendiri kan lokal area, jadi areanya secara lokal. Misalkan di dalam satu lantai, satu gedung, itu masih dianggap sebagai LAN ya, local area network. Nah, LAN-LAN yang terhubung, maka akan terbentuk yang namanya WAN. Jadi penghubungnya ini adalah WAN, menghubungkan antar satu LAN dengan LAN yang lain. Disebut sebagai WAN, Wide Area Network. Ukurannya akan menjadi lebih besar ya daripada yang LAN. Seperti itu. Oke. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau LAN ini device-nya terbatas saja ya, karena hanya lokal area saja. Tapi kalau WAN, dia menghubungkan antar LAN. LAN 1 dengan LAN 2 saya hubungkan, maka sebagai WAN. Kemudian LAN, ini yang administratornya ya individu saja. Misalkan dalam satu LAN ini ditunjuk satu individu sebagai administratornya. Tapi kalau WAN, ini biasanya yang mengadministratori adalah si, service provider-nya. Bukan kalian, bukan individu, bukan organisasi setempat, ya, tetapi, service provider-nya. Misalkan antara UB dengan UM gitu lah misalkan ya, komunikasinya dengan menggunakan Indosat misalkan. Maka sebagai administratornya siapa? Ya Indosatnya. Bukan orang UB, bukan orang UM, ya, tapi Indosatnya. Kemudian kalau LAN, ini ya keyword-nya, LAN itu speed-nya, kecepatannya lebih tinggi. Kenapa? Karena pembiayaannya lebih murah, karena ruang lingkupnya lebih kecil. Ya. Dan ini yang mengatur adalah kalian sendiri. Mau pakai yang 100 mega, mau pakai yang 1 giga, mau pakai yang 10 giga, terserah kalian. Karena kalian yang mengorganisasi, yang mengadministratori. Berbeda dengan WAN. WAN ini ada penyedianya. Semakin tinggi kecepatan, semakin mahal. Makanya untuk WAN ini biasanya lebih lambat. Ya, karena semakin tinggi kecepatan, semakin mahal biayanya. Gitu ya. Jadi kalau LAN ini kecepatannya tinggi,
Kalau WAN itu kecepatannya cenderung lambat, lebih kecil. Nah, untuk internet sendiri, dia menghubungkan beberapa LAN, sebenarnya menghubungkan beberapa LAN bisa disebut sebagai internet. Dan internet itu adalah yang ada di bawah, yang di tengah-tengah ini. Ya, penghubungnya ini. Isinya ya berupa switch, berupa router, tidak ada end device-nya. Nah, untuk menjaga komunikasi antara, kan tadi kan kalau WAN kan ada ini ya, yang administratori kan service provider. Misalkan yang ini Indosat, ini apa ya, Telkom misalkan. Telkom itu apa ya misalkan ya, IndiHome misalkan, ada MNC dan sebagainya. Nah, kan masing-masing provider punya apa namanya, punya tujuan masing-masing, punya alat masing-masing. Lalu bagaimana supaya semuanya bisa berkomunikasi? Kan ininya komunikasi tadi kan. Misalkan ada orang Indonesia, ada orang Jepang, ada orang Filipina, ada orang Rusia, ada orang Inggris. Nah, bagaimana supaya mereka bisa berkomunikasi? Apa kira-kira jawabannya? Supaya mereka bisa berkomunikasi. Ada orang Indonesia, ada orang Rusia, ada orang Inggris, ada orang Amerika. Masing-masing punya bahasa masing-masing. Bagaimana supaya bisa berkomunikasi? Pakai apa? Menggunakan translator, Pak. Bukan translator. Nah, kalau translatornya enggak ada, ini kita langsung kumpul ini, enggak ada translatornya ini. Menggunakan bahasa tubuh, Pak. Bahasa tubuh. Pakai bahasa tubuh. Ada yang lain? Harus ada satuan yang dapat mengkoordinir semuanya, Pak. Jadi ada satuan resmi yang bisa dipahami semuanya. Apa? Yang bisa dipahami oleh semuanya apa contohnya? Bahasa Inggris, Pak. Ya, bahasa Inggris. Jadi ada bahasa internasional ya, yang harus digunakan supaya semua orang bisa memahami. Ya, sama seperti jaringan. Semuanya itu harus bisa dipahami. Entah nanti ada provider baru, harus mengikuti apa namanya, harus mengikuti aturan yang ada, aturan yang sudah ada. Standar. Standar, oke. Sesuai dengan standar yang ada secara internasional. Email misalkan ya, berupa teks. Atau chat ya, chat. Apa, SMS ya, SMS. Jadi hanya teks saja. Masih tahu ya kalian SMS? Walaupun jarang dipakai kan sudah tahu ya yang namanya SMS. Pakai teks saja, tidak ada gambar di sana. Kemudian di sini hanya untuk telepon saja, untuk suara saja, audio saja. Tidak ada teks, tidak ada gambar. Ya, sedangkan di bawah ini berupa gambar, ada video ya, ada gambar, ada suara. Jadi lebih tepatnya lebih ke arah gambar. Jadi dulu kalau kalian ingin mengirimkan suatu gambar, tidak bisa pakai SMS. Karena SMS hanya untuk teks. Tidak bisa melalui audio. Karena audio, telepon ya, hanya audio saja. Nah, setiap bagian ini punya standar masing-masing. Nah, sekarang, saat ini, semua bagian dikumpulkan jadi satu. Mau mengirimkan data, mau mengirimkan suara, mau mengirimkan gambar, itu semuanya bisa dilakukan dalam satu jaringan tersendiri, dalam satu jaringan umum. Kalau yang dulu masih sendiri-sendiri. Teks ya lewat jaringan ini, suara lewat jaringan ini, gambar lewat jaringan ini, tidak bisa digabung jadi satu. Nah, kalau sekarang menjadi satu kesatuan. Yang mana standar ini menjadi persetujuan untuk semua jenis data. Ya, seperti itu. Jadi menggabungkan beberapa jenis jaringan. Oke. Tugas kalian untuk hari ini adalah menginstal Packet Tracer. Insya Allah besok mulai ada Packet Tracer activity-nya. Silakan bisa disiapkan. Nanti kalau seandainya ada kendala bisa ditanyakan di grup. Oke ya. Mungkin itu saja dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Terkait dengan reliable network ini bisa kalian baca-baca terlebih dahulu.
Kalau seandainya nanti kalian ada kendala, bisa disampaikan di grup, akan saya bantu untuk atau mungkin dari instruktur yang lain untuk membantu, menjawab permasalahannya kalian. Oke? Silakan saya beri waktu 2 menit mungkin ya untuk pertanyaan. Oke, Mas Haidar silakan. Itu paket tracernya harus install yang dari NetAlkat itu, Pak? Apa Sebaiknya kalau iya. udah punya? Ininya di versinya sih, Mas, ya, ininya di versinya. Versi yang terakhir kalau tidak salah versi 8. Selama sudah mengikuti versinya, aman. Karena kalau tidak menggunakan versi yang terbaru, khawatirnya nanti ketika skill assessment ya tadi ya, yang PTSA tadi, ketika masuk ke skill assessment, itu tidak bisa menjalankan, soal yang diberikan. Jadi intinya di versinya. Kalau versinya sudah sesuai, aman, tidak usah install lagi. Baik, terima kasih, Gitu, Mas. Bapak. Sama-sama. Mungkin Tapi dari kalau jaringan dari Jarkom dulu sudah pernah disuruh install gitu ya? ya, Pak. Ya, selama versinya aman, enggak masalah. Ada lagi? Tapi kalau Windows saya masih Windows 10, tapi paket tracernya sudah versi yang terbaru, nggak apa-apa kan, Pak? Ininya di versi packet tracer-nya. Oh, baik, Pak. Soalnya Mhm. yang di peraturan yang Bapak share itu tulisannya Windows-nya harus yang terbaru. Kalau bisa Windows terbaru. Tapi kalau seandainya masih Windows 10 enggak masalah, yang penting packet tracer-nya yang versi terbaru. Baik, terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ada yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup silakan nanti bisa dipelajari ya di LMS-nya, disiapkan packet tracer-nya, nanti juga akan ada tugas-tugas packet tracer activity, kemudian bisa kalian cicil untuk mengerjakan yang modul grup exam-nya, supaya nanti minggu ini ya, insya Allah saya lupa, Sabtu atau Kamis atau Jumat, nanti melaksanakan final exam dan packet tracer activity-nya. Skill assessment-nya, ya, packet tracer skill assessment, PTSA. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saat ini bisa disampaikan di grup, di bagian Q&A ya, di bagian Q&A, nah nanti bisa disampaikan di sana. Oke, atas kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan atas kehadiran kalian semua dan perhatiannya, terus juga Pak Didit ya selaku asisten. Gimana? Link presensi saya iklan sekarang. Iya, silakan bisa di-share. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.